Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. R.H. Sutomo serta istri, yang terhormat undangan kehormatan dan undangan lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf, kami membacakan pernyataan sikap yang pernah dibuat oleh Bapak Dr. R.H. Sutomo, disaksikan langsung oleh Duta Besar Malaysia di Jakarta, juga disaksikan oleh utusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, Bapak Sulistyo Tirtokusumo, dan Sekjen Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Sutrisno, serta Dirjen Haki Departemen Hukum dan HAM RI. Waktu itu 2 tahun yang lalu pada saat penyerahan pemenang Lomba Cipta Lagu Keroncong tahun 2007. Pernyataan sikap. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 17 November 2007, kami memaparkan hal-hal yang terkait dengan hak HAMKRI, Himpunan Artis Musik Keroncong Indonesia, yang hak warganya dikebiri dan dibohongi oleh pihak lain, khususnya terkait dengan pendapat mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia sesuai isi Kompas halaman 8 tanggal 30 Oktober 2007 hari Selasa tentang elit politik Malaysia angkuh. Isinya sebagai berikut. Dia mengajak seluruh rakyat Indonesia maupun rakyat Malaysia untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai saudara dan tetangganya itu, sebagaimana dimiliki oleh tokoh kedua negara pada masa lalu. Isu menjadi panas, justru keadaan sudah gawat. Sudah hilang rasa kasih sayang sebagai tetangga, sebagai sahabat, sehingga isu itu yang kecil pun menjadi panas. Ketika ditanya mengenai penggunaan lagu Rasa Sayangi dan Jali-Jali, Anwar pun mengatakan memang tidak salah, mengatakan memang betul itu lagu Indonesia, tetapi kami minta pengertian untuk kami anggap sebagai budaya kami. Sebagai elit itu seharusnya punya kerendahan hati, paparnya. Saya selaku Ketua Himpunan Artis Musik Indonesia yang sah sesuai Berita Negara RI tanggal 19 Oktober 1976 nomor YA5-430 DKI Jaya dan sekitarnya, dan mewakili keluarga besar Malaysia, maka hal tersebut adalah kejahatan terhadap hak cipta bangsa Indonesia, harus dihentikan. Bila memang lagu-lagu itu masuk dalam wilayah hukum wilayah negara Malaysia dan sudah menjadi budaya, kami Himpunan Artis Musik Keroncong Indonesia HAMKRI tidak keberatan hal itu berkembang, tapi jangan diklaim menjadi hak cipta bangsa Malaysia, karena lagu-lagu Indonesia memiliki hak cipta yang dilindungi undang-undang nasional dan internasional. Sesuai deklarasi hak-hak asasi manusia tanggal 10 Desember 1948 yang disahkan melalui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Sedunia nomor 217A, dan setiap negara wajib melaksanakan hak perlindungan terhadap setiap hak orang lain sesuai dengan ketentuan General Agreement and Trade in Service GATS pada putusan Uruguay tanggal 15 April 1994 yang wajib dilindungi negara Indonesia berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Sedunia nomor 2200 A tanggal 16 Desember 1966. Sehingga lagu Jali-Jali, lagu Keroncong, dan semua lagu-lagu karya cipta putra bangsa Indonesia wajib diperjuangkan hak penciptanya oleh pemerintah Indonesia, termasuk juga kepada bangsa asing. Bahwa juga lagu tersebut sejak sekitar tahun 1931 yang oleh saudara M. Sagi, warga Betawi yang tinggal di Kebon Kosong Kemayoran, dipopulerkan sebagai musik keroncong, sudah merupakan milik bangsa Indonesia. Lagu Jali-Jali telah terdaftar sebagai salah satu lagu-lagu Indonesia pada Evergreen Song 2000 tahun 1997 yang dideklarasikan di Denpasar, Bali, Indonesia melalui Minoru Indo Music Foundation, sponsor Jepang, yang pada tahun 1997 tersebut mengkompilasi lagu pop dan lagu rakyat yang populer dari negara-negara di Asia, yang juga dihadiri oleh perwakilan delegasi negara Malaysia. Kalaupun pemerintah Hindia Belanda saja sebagai penjajah Indonesia telah melahirkan perlindungan hak cipta tanggal 23 September 1912 melalui Stablat 600 tahun 1912, mengapa Indonesia yang telah memiliki Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta tidak dianggap dalam hal ini?
Maka saya selaku Ketua Hamkri DKI Jaya dan sekitarnya akan menjadi lembaga kami sebagai pejuang hak cipta yang hilang, yang dirampas oleh pihak lain. Dan kami telah mempersiapkan pengacara ahli hak cipta yang siap membela berperkara baik pada tingkat nasional dan internasional. Pernyataan sikap ini juga disampaikan kepada Bapak Datuk Jainal Abidin di Jakarta. Yang ketiga, Bapak Anwar Ibrahim Malaysia melalui Kedutaan Besar Kerajaan Malaysia di Jakarta. Demikian pernyataan kami kepada semua pihak. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jakarta, 17 November 2007, Ketua Hamkri DKI Jakarta dan sekitarnya, Dr. RH Sutomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Pak Jirowacik, keroncong ini sudah mendunia. Alhamdulillah. Hadirin dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, untuk berikutnya adalah pengumuman hasil lomba cipta lagu keroncong tingkat nasional keempat tahun 2009 yang akan disampaikan oleh Dewan Juri, dan kepada para pemenang yang disebutkan nanti, pemenang pertama, kedua, dan ketiga, manakala disebutkan oleh Dewan Juri, kami harapkan untuk maju ke depan. Kepada Ketua Dewan Juri, kami persilakan untuk menyampaikan pengumumannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama izinkanlah saya atas nama rekan-rekan juri. Ini kebetulan ada satu tim juri karena Pak Diding tadi mohon berhalangan hadir karena beliau ada tugas jadi juri di Universitas Indonesia di Depok. Pak Harto berdiri saja. Ya, Pak Harto adalah salah satu penasihat Dewan Kehormatan dari juri. Baik Bapak Ibu sekalian, akan saya perlihatkan bahwa surat keputusan ini masih disegel. Ya, segel. Izin Pak, kita buka. Panitia Lomba Cipta Lagu Keroncong keempat Piala Dr. RH Sutomo tahun 2009. Surat keputusan Dewan Juri nomor 04 garis miring KEP garis miring DJ garis miring LCL garis miring menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Berdasarkan penilaian para juri dan rapat Dewan Juri yang diselenggarakan pada tanggal 24 November 2009 dengan memperhatikan secara sesama dari 111 judul lagu yang masuk kepada panitia dan berpegang teguh pada kriteria penilaian baik syair, melodi, lirik, serta originalitas lagu, maka dengan ini kami Dewan Juri memutuskan: pertama, menetapkan juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2 serta 10 finalis Lomba Cipta RH Sutomo tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini. Kedua, bahwa keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan menjadikan periksa adanya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2009. Dewan Juri OBAR Haji Ismail MM Diding Zaindra mengetahui Dr. RH Sutomo selaku Dewan Kehormatan Juri, Insinyur Retno Kusuma Astuti selaku Ketua Panitia, dan Nano Sutikno Sekretaris. Juga Dewan Kehormatan Juri antara lain Dr. Anes H.M. Soeharto. Daftar pemenang lomba dan 10 nominasi lagu terbaik Lomba Cipta Lagu Keroncong 2009. Saya akan sebutkan yang 10 nominasi terbaik aja dulu ya, jangan yang juaranya. 10 nominasi lagu terbaik. Judul lagu Jembatan Suramadu, karya cipta Basuki, Surabaya. Kedua, Pesan Kusuma Bangsa, karya W.S. Nardi, Surakarta. Ketiga, Keroncong Wibawa Wisata, karya W.S. Nardi, Surakarta. Selanjutnya, Langgam Merindu Kasih, karya Hadi Widiatmoko. Selanjutnya, Langgam Prambanan Berselimut Legenda, karya Joko Purwanto. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, ini karena juri itu tidak tahu dari mana dan siapa yang nama aja tidak tahu, karena kami hanya menilai berdasarkan angka, nomor undian, ya. Jadi gitu. Jadi kalau tadi saya katakan judul lagu ini, nama ini Sleman, Jogja, jadi tolong didengarkan saja. Karena memang saya tidak tahu. Kami juri-juri ini tidak tahu sama sekali. Selanjutnya, judul lagu Gema Pusaka, karya cipta Sumiani. Selanjutnya, Keroncong Panglima Besar Sudirman, karya Trisnadi. Setelah itu, Langgam Ganasnya Tsunami, juga masih karya Trisnadi. Selanjutnya, Langgam Pintu Taubat Masih Terbuka, karya Retno Damaringsih. Dan terakhir, Langgam Yogyakarta Berhati Nyaman, karya Yusuf Murwanto. Demikianlah yang 10 lagu terbaik. Selanjutnya akan kami bacakan pemenang lomba. Ini hanya 5 pemenang. Meraih jumlah nilai 705, meraih atau keluar sebagai juara Harapan 2. 705 juara Harapan 2 diraih oleh Anik Nardiani dengan judul lagu Balada Ampera. Juara Harapan 1 meraih jumlah nilai 710. Judul lagu Langgam Pantai Ayah Awal Cintaku, karya Selamat
Tame. Juara ketiga meraih jumlah nilai 725. Judul lagu Segenggam Cinta, karya Basuki. Dan keluar sebagai juara kedua meraih jumlah nilai 730. Judul lagu Indonesia Jaya, ciptaan DS Suwito Miharjo. Dan juara pertama meraih jumlah nilai 740, yaitu judul lagu Rindu Kawan, diraih oleh Joko Mursito dan Jarod Mujiharto. Demikianlah pengumuman yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua tim juri Bapak Obi AR dan Bapak Ismail MM dan Bapak Ziendra selaku ketua juri. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kita lanjutkan kembali. Kami panggilkan juara 1, 2, dan 3, yaitu Bapak Joko Mursito bersama Bapak Jarod, juara 1. Kemudian juara kedua Bapak DS Suwito Miharjo. Juara ketiga Bapak Harian Basuki, supaya tampil ke depan dan hadiah akan diserahkan oleh yang terhormat Bapak Mumus mewakili Menteri untuk hadiah yang pertama. Kemudian untuk penyerahan hadiah kedua kepada Bapak DS Suwito Miharjo ini, yaitu Bapak Agung Widodo selaku Deputi Gubernur. Jadi juara pertama 2 orang Bapak. Beliau ini berasal dari Surakarta dan yang memenangkan satu lagu 2 orang. Ada yang syair dan ada yang melodi lagu. Dan yang kita terharu semua, pemenang ini ada suatu penyakit di mata sehingga buta matanya Bapak. Mas Jarod nanti akan memberikan suatu hal yang penting untuk kita semua. Silakan Bapak. Pegang-pegang. Selamat ya. Ya. Sekali sampai itu? Ya, nanti. Satu-satu Pak. Dua-duanya lagi. Biar bergilir. Ini satu aja. Biar bergilir. Ini biar bergilir. Tepuk tangan. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, ini piala bergilir yang mungkin tiap tahun selalu berpindah-pindah Pak, namanya bergilir Pak ya. Kalau 3 tahun berturut-turut dimenangkan oleh seorang, iya, menjadi haknya. Oh gitu ya. Oh gitu. Baik. Ya. Mas, piala bergilir Mas. Tepuk tangan. Saya kira Mas Jarod juga pegang, biar merasakan walaupun mohon maaf matanya tidak bisa melihat. Tepuk tangan. Dari Solo. Ya, silakan. Bapak pegang. Ya, Bapak. Juara
kedua, Bapak Suwito. Tepuk tangan. Beliau dari Bogor. Diabadikan dulu Bapak. Diabadikan. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mbak Ita. Siapa lagi? Selanjutnya juara ketiga kami mohon dengan hormat untuk Bapak Dr. Andes Serin MM. Beliau adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Serin, juga kepada Bapak Mumus dan kepada Bapak Agung Widodo. Selanjutnya kami akan menyerahkan waktu untuk mengutarakan ya pengalaman hidup atau catatan dan lain sebagainya kepada pemenang 1, 2, dan 3. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekedar para tamu undangan yang kami hormati, tentunya puji syukur alhamdulillah kami ucapkan bahwasanya saya dapat berdiri di sini, dapat menghadiri, dapat ikut lomba keroncong cipta lagu tingkat nasional yang keempat yang diselenggarakan oleh beliau Bapak Dr. R.H. Sutomo. Tentunya kami sebagai anak-anak muda dengan mendapatkan juara 1, alhamdulillah itu dapat memberikan lebih semangat yang lebih buat kami semuanya. Dan kami tentunya tak lupa mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. R.H. Sutomo yang setiap tahunnya telah menyelenggarakan acara lomba cipta lagu tersebut dan telah tercapai sudah akan beliau yang mendirikan gedung The Indonesian Center. Semoga memang gedung tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua pecinta keroncong dan dapat menumbuhkan jiwa-jiwa baru keroncong di Indonesia. Dan juga perjalanan saya ke sini ini juga berkat perjuangan Mas Jarod yang telah mempercayakan syair kepada saya. Dan sedikit mungkin Mas Jarod yang dulu bercita-cita menjadi insinyur yang sempat kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta semester 5 Fakultas Teknik di Solo, Jawa Tengah, dan tingkat kelima dia gagal. Ya. Monggo Mas Jarod, panjenengan piyambak ingkang. Terima kasih atas perhatiannya. Perjuangan saya ini sebetulnya juga menyenangkan juga menyedihkan. Karena dalam perjuangan saya ini, saya dalam meraih cita-cita hampir putus asa, gagal. Tapi saya mempunyai tekad yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga dan bangsa ini yang masih saya bisa lakukan. Dalam perjalanan saya bisa meraih juara ini penuh rintangan dan halangan karena pada tahun 2006 saya hanya mendengar di Radio Pro 3 Jakarta yang kemudian saya dilempar ke Radio Kayu Manis kepada Mbak Ana Susanti. Saya di sana mengarang dan belum berhasil. Saya terus disurati dari pihak Yayasan DR.R. Sutomo. Saya terus berjuang untuk mengembangkan karya-karya saya untuk
memadukan notasi saya dengan rekan-rekan yang saya bisa, tapi belum juga membawakan hasil, yang kemudian saya akhirnya menemukan seorang Joko Mursito yang ini satu RT dengan saya, yang kebetulan dulu teman main saya sejak kecil. Pada perjuangan saya ini, saya dalam ingin melestarikan musik keroncong ini, saya dalam kegagalannya ini harus merelakan menjual peralatan saya, mesin gambar dan peralatan arsitek saya untuk saya jual, untuk saya belikan alat keroncong untuk bisa menyusun notasi dan komposisi not, tapi saya kurang bisa untuk menyusun syair. Jadi perlu kebersamaan, tidak harus diayai satu orang tapi berbagi dengan yang lain agar tercipta kebersamaan. Dan akhirnya pada tahun 2009 ini saya bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Terima kasih. Mohon maaf, bukan karena saya ingin mencampuri, tapi mungkin sebagai kelengkapan saja. Beliau ini hampir saja sudah menjadi insinyur, arsitek. Pada usia yang sangat muda, tiba-tiba datanglah penyakit namanya glukoma, Dr. B.M. Ginting. Glukoma itu datang dengan sangat singkat, membutakan matanya. Jadi akhirnya buta, dan diterangkan tadi semua peralatan insinyur itu, arsitek itu dijual untuk membeli alat-alat musik keroncong. Inilah contoh generasi muda yang berjuang untuk kebudayaannya. Matur nuwun Mas. Ini Pak Wito wonten. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara Bapak Dr. Haji Sutomo yang setiap tahunnya menyelenggarakan lomba cipta lagu keroncong ini. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, kebetulan saya pada tahun ini saya telah mengikuti 3 tahun berturut-turut dan insya Allah mendapat kejuaraan. Tahun 2007 juara ke-1, tahun 2008 juara harapan 2, dan tahun 2009 ini juara kedua. Untuk ini saya bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kepada saya, dan terima kasih kepada Dewan Juri serta Bapak penyelenggara Bapak Dr. Sutomo. Saya rasa itu sajalah ucapan dari saya. Ucapkan terima kasih. Matur nuwun. Sebagai komentar bahwa beliau itu ahli musik. Kalau Bapak ke Gramedia, yang namanya musik, beliau DS Wito, Bogor tempatnya kan begitu Pak ya. Tahun 2007 beliau mendapatkan piala dengan judul Jenaka, Dasar Apes dan Sial, nomor 1 waktu itu. 2006 saya judulkan Kepribadian Bangsa dengan Jiwa Kepahlawanan, karena jiwa kepahlawanan rasanya kita ini sedang meluntur. Jiwa kepahlawanan ini dibenangkan oleh Saudara Sutirno. Lalu sebelah kanan kita, terima kasih Pak Wito, ini Pak Basuki dari Surabaya nggih. Monggo Pak menapa ingkang badhe pun ngendikaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya malu sama yang hadir dan sama teman-teman yang menang ini, sebab background saya ini kuli mesin. Saya nggak ngerti musik, cuma saya senang sama musik, nyanyi. Jadi saya selalu menciptakan lagu-lagu. Kemudian jadi saya asli dari kuli mesin, jadi saya ini teknisi sampai sekarang. Kalau saya nggak dapat undangan dari sini, saya nggak bisa datang ke sini. Apalagi kalau tidak ada semangat dari Pak Dokter, saya diajak mandi di air panas, mungkin saya sudah loyo ini. Terima kasih, cukup sekian. Matur nuwun. Jadi singkatnya ini memang beliau dari Surabaya sebetulnya sudah lemes pada usia seperti ini. Beliau yang setiap tahun boleh dikatakan mendapatkan terus nih Pak nggih. Lagunya bagus-bagus, beliau ini lagunya bagus-bagus, akan terdengar di Hasana Musik ini nanti. Bagus-bagus lagunya. Dari Surabaya katanya sebetulnya Pak Dokter saya sudah lemes. Bahasa
Jawanya itu kaki saya sudah hior, lemes. Tapi saya ingat waktu itu tahun 2007 ya saya ajak mandi air hangat gitu. Airnya seger seperti sekarang juga Pak ya. Matur nuwun Pak Basuki, mugi-mugi sugeng, matur nuwun sangat. Inggih, monggo matur nuwun. Tepuk tangan. Baik. Hadiah diserahkan oleh Ketua Tim Juri Bapak Obi AR kepada juara harapan 1 yaitu Bapak Slamet Tame. Tepuk tangan ibu-ibu bapak-bapak hadirin sekalian untuk juara harapan kedua. Ini juara harapan pertama berupa piala, piagam, dan tabanas. Selanjutnya juara harapan 2 akan diserahkan oleh Bapak Insinyur Ismail MM selaku anggota Dewan Juri kepada juara harapan 2 yaitu Ibu Ani Nardian. Hadiah berupa piala, piagam, dan tabanas dari Bapak Dr. RH Sutomo. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, juara harapan 1 dan 2 sudah diserahkan. Dan sebelum meninggalkan mungkin berfoto bersama, silakan. Penyerahan piagam penghargaan dari Bapak Dr. RH Sutomo kepada Ketua Tim Juri Bapak Obi AR. Selanjutnya kepada anggota tim juri Bapak Insinyur Ismail MM mendapat atau menerima piagam penghargaan dari Bapak Dr. RH Sutomo. Selanjutnya Bapak Diding Siendra diwakili oleh Ketua Panitia Ibu Insinyur Retno Kusumastuti. Selanjutnya penghargaan atas diciptakannya lagu di Indonesian Keroncong Center oleh Bapak Dr. Andes Suharto AH. Beliau adalah pencipta lagu di Indonesian Keroncong Center khusus diciptakan untuk Bapak Dr. RH Sutomo dan kali ini diberikan piagam penghargaan. Sebelum meninggalkan tempat, berfoto bersama Bapak Dr. Andes Suharto, Bapak Suharto AH, Bapak Obi AR, Bapak Ismail, foto bersama Bapak Dr. RH Sutomo. Silakan. M. Suharto, beliau adalah Dewan Kehormatan Juri untuk tahun 2009. Selanjutnya adalah foto bersama Bapak Dr. RH Sutomo